Berikutnya, pemirsa, Polisi Militer Kodam 9 Udayana telah menahan dan memeriksa 20 anggota TNI yang diduga terlibat dalam kematian Prada Luki Cepril Saputranamo, anggota TNI AD Batalion Teritorial Pembangunan 83 Wakanggamere, Nagekeo, dan juga ibu korban. Pemirsa berkisah bahwa sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Prada Luki sempat menyebut beberapa nama senior yang menyiksanya. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga besar almarhum Prada Luki Cepril Saputranamo. Ayah Luki begitu terpukul dengan kematian putranya. Dia merasa gagal dan menyesal karena menuruti keinginan putranya untuk mengikuti jejaknya menjadi seorang tentara. Putra kebanggaannya itu harus tewas dengan cara yang tidak wajar karena diduga dianiaya seniornya. Ibunda Luki, Supriyana Paulina Mierpe, menceritakan detik-detik memilukan saat putranya terbaring kritis di ruang ICU RSUD Emero, Kabupaten Nagekeo sejak Sabtu pekan lalu sebelum meninggal dunia pada Rabu kemarin. Ketika dia tiba di ruang ICU, Luki sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Di tubuh Luki terdapat sejumlah luka memar, sejumlah tulangnya juga ikut patah. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Luki juga sempat menyebut beberapa nama senior yang telah menyiksa dirinya. Dia setahu saya dia waktu minta tolong ke mama angkatnya waktu dia kena pukul pertama di cambuk itu, dia bilang mama saya dicambuk. Dia lari ke bawah ke rumah mama angkatnya, itu badannya sudah hancur semua dari tangan dua-dua, kaki, belakang. Mama angkatnya masih kompres, gosok minyak. Yang melakukan itu siapa, Mama? Dia bilang dia punya senior. Dia sebut namanya satu Bamak, satu dan si Intelnya. Dia bilang begitu. Mama saya dipukul sama Bamak dan si Intel dan senior-senior yang lain. Sementara itu, Kodam 9 Udayana menyebut saat ini tim investigasi masih bekerja untuk mengungkap kematian Prada Luki. Sebanyak 20 orang anggota TNI AD diperiksa terkait kasus tewasnya prajurit yang baru 2 bulan berdinas dan lulus dari sekolah calon tamtama itu. Wakil Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana Letkol Infantri Amir Satudin memastikan proses pengusutan kasus dugaan penganiayaan hingga meninggal dunia tersebut akan dilaksanakan secara transparan dan profesional dengan berpegang pada hukum yang berlaku. Itu kita boleh sampaikan bahwa itu tidak benar. Itu baru laporan awal yang dari hasil investigasi kita nanti lihat. Kejadian yang sebenarnya bagaimana? Kejadian yang sebenarnya kita tunggu dari hasil tim investigasi. Kita hormati mereka melaksanakan kerja, mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan, mereka kumpulkan data-data semua, cek semua kebenarannya. Itu dalam kapasitas kita minta keterangan karena kita kumpulkan data. Jadi artinya semakin banyak keterangan kita dapat, semakin mendekati kebenaran. Dan keterangan-keterangan yang didapat itu pun akan saling disandingkan. Nanti kita lihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kasus kematian Prada Luki kini masih dalam penyelidikan Subdenpom 911 ND dan Kodam Udayana. Keluarga berharap proses hukum berjalan transparan dan para pelaku menerima hukuman setimpal tanpa ada yang dilindungi. David Wilson, Sofian Hadi, Berita 1, Kupang dan Bali. Pemirsa, duka masih menyelimuti keluarga Prada Luki Cepril Saputranamo. Jenazah korban akan menjalani prosesi ibadat pemakaman. Sudah ada David Wilson, pemirsa, kontributor Berita 1 yang saat ini berada di sekitar rumah duka Prada Luki di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita tanya informasinya seperti apa. David, selamat siang. David, informasi terakhir yang Anda dapatkan, apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus kematian Prada Luki dan juga di sekitar lokasi ini suasananya seperti apa sebelum menjalani proses ibadat pemakaman, David? Ya, dapat kami laporkan dari rumah duka jenazah Prada Luki disemayamkan. Saat ini sedang digelar upacara kebaktian pemakaman terakhir untuk Prada Luki yang dihadiri oleh segenap keluarga besar dan kerabat Prada Luki. Tampak juga yang ikut hadir
kebanyakan dari anggota TNI baik dari Kodim maupun Korem hingga saat ini lagi berjalan upacara kebaktian acara pemakaman Prada Luki. Dapat kami laporkan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait penetapan tersangka yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Prada Luki hingga menyebabkan meninggal dunia. Sejauh ini dari keluarga sudah mendapatkan laporan secara lisan bahwa ada 24 saksi yang diperiksa yang diduga terlibat dalam insiden penganiayaan yang dialami oleh Prada Luki. Untuk agenda jadwal hari ini sementara dari keluarga telah menetapkan untuk upacara pemakaman akan dimulai pada jam pukul 12 siang ini. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan upacara pemakaman di salah satu tempat pemakaman umum di Kota Kupang. Ya, oke baik David, dari perbincangan Anda dengan ibu korban maupun mungkin dengan keluarga korban, sebetulnya apa yang menyebabkan korban ini disiksa oleh seniornya karena ada dugaan adanya penyiksaan di sana, David? Baik, sejauh ini dapat kami sampaikan bahwa laporan secara resmi baik berupa hasil otopsi secara resmi belum diterima oleh pihak keluarga dan pihak keluarga masih mempertimbangkan untuk melakukan otopsi terhadap jasad Prada Luki. Namun dari keterangan yang diperoleh dari Ibunda Luki bahwa dari pengamatan orang tua maupun kerabat Luki banyak sekali terjadi luka lebam maupun luka bekas sengatan api di sekujur tubuh Luki, baik di kaki, tangan, serta badan bagian belakang dan depan. Hingga saat ini keluarga masih terus menunggu hasil laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Subdenpom ND terhadap para saksi yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap Luki Namo. Ya, David, sementara itu untuk informasi awal begitu yang diterima oleh pihak keluarga pada saat mengetahui bahwa anaknya kemudian meninggal dunia begitu ya. Ini seperti apa informasi yang diterima? Apakah mungkin dari pihak keluarga ini memang menerima informasi yang cukup jelas, kemudian juga cukup konsisten atau malah sebaliknya begitu cukup berbelit-belit atau ada ketidakkonsistenan di sana? Apakah keluarga juga membicarakan informasi awal yang mereka terima, David? Untuk dari informasi awal yang diterima oleh pihak keluarga, diawali oleh hilangnya kontak antara Prada Luki bersama ibu ayahnya. Untuk rutinitasnya Prada Luki, hampir setiap hari dia melakukan komunikasi berupa video call bersama ayah ibu. Namun pada beberapa hari terakhir sebelum masuk masa kritisnya Prada Luki dan harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Nagekeo, sudah mulai muncul firasat dari ibunda korban. Sejak dari situ sudah mulai ada pertanyaan dalam hati bahwa ada yang tidak beres terhadap Prada Luki. Sehingga saat itu diputuskan oleh keluarga si Ibunda Luki maupun ayahanda Luki langsung mengambil keputusan untuk segera mendatangi Luki yang waktu itu sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Setelah setibanya di sana, Prada Luki masih berusaha komunikasi dengan Ibunda Luki dan sempat menyampaikan informasi bahwa dia mengalami kekerasan oleh para senior dan beberapa pimpinannya dalam satuannya. Sejak dari itu awalnya dia sempat menjalani perawatan medis, namun setelah dipulangkan kembali ke barak,
hanya menjelang sehari kemudian dia harus dilarikan kembali ke rumah sakit karena sudah mengalami muntah-muntah dan sudah tidak sadarkan diri. Oke, baik kalau begitu David, proses pemakaman juga ini masih berlangsung begitu ya. Sementara untuk hasil otopsi juga masih belum diketahui, kami juga masih akan mengupdate informasinya kepada Anda. Terima kasih untuk informasi Anda saat ini, David Wilson, kontributor Berita 1, melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami tunggu informasi update-nya dari Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebelumnya Serma TNI Christian Namo, ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo, sempat mengamuk di rumah sakit meminta jenazah putranya diotopsi. Dia meminta bersumpah akan menyeret seluruh pelaku ke meja hijau. Sekarang beta tanya nih, ini rumah sakitnya siapa? Mau jawab? Tentara. Kasih keluar, saya bayar. Kasih keluar. Woi adek, pikul. Saya tanggung jawab. Pikul. Woi pikul. Saya yang komando sekarang. Ini bayar karena saya. Serma TNI Christian Namo, ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo, anggota TNI Angkatan Darat Batalion Teritorial Pembangunan 834 Waka Ngamere Nagakeo NTT yang tewas karena diduga dianiaya senior, mengamuk saat meminta jasad putranya diotopsi. Dia kecewa Rumah Sakit Wira Sakti Kupang menolak mengotopsi jenazah putranya karena tidak ada tim dokter yang menangani. Christian Namo akhirnya meminta rekan-rekannya untuk menggotong jenazah anaknya keluar dari rumah sakit. Beberapa orang berupaya menenangkan Christian, namun dia tampak tidak bisa mengendalikan kemarahannya setelah harus kehilangan sang putra. Prada Luki Cepril Saputra Namo meninggal dunia pada Rabu kemarin setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo, Nagakeo NTT selama beberapa hari. Dia diduga disiksa belasan seniornya. Sekujur tubuh korban mengalami luka memar dan ada luka bekas sayatan di tubuh bagian belakang. Korban juga mengalami luka memar di rusuk sebelah kiri. Dia meninggal, dengar ya, dia meninggal akan dapat dia punya balasan. Manusia yang siksa dia akan lebih sengsara dari Luki. Beta sumpah, beta taruhkan dia punya nyawa, ingat baik. Beta taruhkan dia punya nyawa, beta taruhkan buat dia. Beta sudah bilang, beta tentara, beta waturan. Keadilan berani solid terbukti, langsung bilang. Beta kasih tahu, beta tentara. Prada Luki Cepril Saputra Namo baru 2 bulan berdinas sebagai anggota TNI setelah lulus sebagai Tamtama TNI Angkatan Darat di Singaraja, Bali pada Mei lalu. Kasus kematian Prada Luki menambah daftar panjang tewasnya anggota TNI di tangan seniornya. Saat ini polisi militer Kodam Udayana tengah mengusut lebih lanjut dugaan kasus penganiayaan ini. David Wilson, Berita 1, Kupang, NTT.